Aku nggak selalu dapat nilai 100, tapi aku bilang aku sering banget dapat nilai 100. Di ulangan akhir semester kemarin untuk matkul ini aku dapat 100. Terus ada 100 lagi di matkul lain. Dan masih ada beberapa 100 yang lainnya di semester ini. Dan untuk sedikit cerita saja, dulu pas aku kelas 2 SMA, aku pernah mendapatkan nilai 100 di UTS Fisika. Yang mana pada saat itu satu sekolah nggak ada yang dapat nilai 100 dan waktu itu hanya aku yang mendapatkan nilai 100. Dan dari situ aku dipanggil oleh pihak sekolah untuk mewakili sekolah dalam ajang Olimpiade Fisika tingkat kota Surakarta dan akhirnya menang. Dan kemudian dilihat dari segi akademik, aku cukup mencukupi minimal requirement yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara beasiswa dari dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pada akhirnya, aku berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Dan pada video kali ini, aku ingin berbagi kepada kalian bagaimana cara dan tips agar bisa mendapatkan nilai 100 dalam ujian kita. Selamat datang di Jurnal Royal. Ya maaf, di sini masih ada kayak satu jerawat besar gitu ya, karena kemarin aku makan banyak banget protein sehingga kadar gula darah dalam tubuhku mungkin naik sehingga tumbuh jerawat-jerawat ini. Semangat, aku lagi kayak ada program gain weight gitu, jadi mungkin ini adalah efek-efek yang terjadi pada wajahku. Oke, halo guys, aku Aaron Pram dan aku adalah seorang mahasiswa baru di Republic of China di jurusan Mechanical Engineering yang baru saja datang di Republic of China, aka Taiwan. They gathered by the sea, sand people anxiously. Not once did speak to me. When tides came, did not flee. Dan khusus di video kali ini, aku ingin berbagi kepada kalian bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan nilai 100 di setiap mata pelajaran yang ada di sekolah kita. Karena bisa dibilang aku baru saja selesai melakukan ujian akhir semesterku di sini dan kemarin beberapa kali mendapatkan nilai 100 pada ujian. Memang kita semua tahu nilai ujian bukan segalanya, akan tetapi dalam hal mengukur tingkat keberhasilan kita dalam belajar, dalam mempelajari suatu mata pelajaran, diperlukanlah sistem ujian yang pada akhirnya nanti pasti didapatkan nilai, dan dari nilai tersebut bisa menjadi sebuah tolak ukur apakah kita sukses, apakah kita paham dalam suatu mata pelajaran. Dan kalau saja kita memahami suatu subjek dengan sangat tinggi, pastinya kita pasti juga bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Dan di sini aku merasa aku sudah tahu tentang beberapa hal basic standar yang aku ketahui di sini, dan kalau saja aku tidak bagikan kepada kalian, rasanya hal itu akan mengendap di diriku sendiri dan tidak ada orang lain yang terinspirasi dari hal-hal yang telah aku pelajari sebelumnya. Jadi aku putuskan untuk membuat video dengan topik ini. Cara yang ingin aku bagikan dalam video ini dibagi menjadi dua hal, ada mindset dan juga tips. Kita masuk ke bagian pertama tentang mindset. Pertama-tama kita semua harus paham terlebih dahulu nih, kenapa kita ingin belajar, kenapa kita ingin memahami suatu subjek atau mata pelajaran yang diajarkan di sekolah maupun di kampus. Kenapa? Dan pada saat aku SMA, aku ingat pada waktu itu aku ingin sekali membanggakan kedua orang tuaku, dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan prestasi akademikku di sekolah. Dan selain itu juga sejak dulu aku SMA, aku pengen banget untuk mendapatkan beasiswa agar aku bisa segera meringankan beban kedua orang tuaku. Dan pada waktu itu aku sudah tahu salah satu informasi beasiswa yang menurutku ini besar banget, yaitu beasiswa LNG Academy. Itu adalah beasiswa kolaborasi antara perusahaan oil and gas terbesar di Indonesia dengan salah satu kampus di Indonesia juga, dan itu semua sudah mengcover semua biaya perkuliahan, 0 rupiah, dan bahkan kita mendapatkan uang saku setiap bulannya yang itu lebih dari cukup. Dan aku ingat pada waktu itu untuk seleksi masuk ke sana, seleksinya sangat ketat. Dari sekitar 3.300 pendaftar, hanya 17 orang yang diambil. Itu artinya hanya 0,5% yang keterima di dalam program ini. Dan pada waktu itu aku berpikir, jika saja di sekolah aku hanya masuk 50% teratas di sekolah, apakah aku punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini? Rasanya masih kurang. Aku perlu memberikan effort lebih tinggi lagi, karena 0,5% saja itu artinya setidaknya aku harus menjadi 0,5% teratas di sekolah agar bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Dan sejak saat itulah pikiranku, semangatku, fokusku tertuju untuk belajar.
Kemudian untuk mindset selanjutnya, untuk apa sih kenapa kita harus mendapatkan nilai bagus? Ada banyak orang yang bilang nilai itu nggak penting, IPK itu nggak penting, itu hanyalah sebuah angka yang tertulis di kertas. Tapi di lain sisi kita juga harus memahami bahwa nilai ataupun IPK itu adalah sebuah sistem yang telah didesain oleh orang-orang yang berpengalaman pada bidang tersebut untuk mengukur seberapa kita paham terhadap materi yang telah diajarkan di sekolah maupun di kampus. Jadi misalkan nilai kita sudah tinggi nih, hal ini mengindikasikan bahwa kita cukup paham dengan materi yang diajarkan di sekolah maupun di kampus. Dan pada saat itulah sistem pembelajaran dikatakan sukses. Akan tetapi kalau saja nilainya belum mencukupi standar kriteria kelulusan minimal, mungkin saja diri kita belum bisa memahami materi yang diajarkan di sekolah. Nah, sebagai pelajar ataupun mahasiswa, dengan mendapatkan nilai yang tinggi, pasti hal itu akan membuka peluang diri kita terhadap opsi-opsi dan beberapa kemungkinan yang terjadi di masa depan. Dan pada diriku sendiri, aku ulangi lagi, pada waktu itu saat aku SMA, pertama kali aku ternotis oleh pihak sekolah, oleh pihak-pihak penyelenggara olimpiade adalah pada saat aku mendapatkan nilai 100 pada ujian tengah semesterku. Dan bayangkan saja, jika saja waktu itu aku masih malas-malasan dan aku belum rajin belajar, apakah aku bisa mendapatkan kesempatan tersebut? Rasanya the possibility is almost zero, dan mungkin saja aku tidak bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi menurutku secara pribadi, mendapatkan nilai yang tinggi itu cukup dipertimbangkan juga. Itulah dua mindset yang sekarang ini sudah aku aplikasikan ke dalam diriku sendiri. Kemudian kita akan masuk ke dalam hal selanjutnya, yaitu tentang tips atau strategi. Tips pertama adalah melakukan selective learning. Apa artinya? Kita semua harus memilih apa saja yang akan kita pelajari dalam suatu bab yang diajarkan. Karena pada faktanya, hanya dengan membaca sekitar 75% dari isi seluruh bab dalam sekolah atau dalam kampus, kita sebenarnya sudah bisa mendapatkan nilai 100, dan itu sangatlah mungkin. Jadi sebenarnya aplikasinya seperti ini. Misalkan tadi saat di sekolah kita dijelaskan materi fisika, katakanlah mekanika fluida. Kita harus menandai poin-poin mana yang tadi diajarkan di sekolah pada buku kita masing-masing, sehingga pada saat kita belajar nanti di rumah, kita tahu nih apa yang harus dipelajari, dan itu menjadi sangat lebih cepat. Karena pasti, tentunya poin-poin yang tadi diajarkan dan juga ditekankan oleh guru kita masing-masing, secara kemungkinan itulah hal-hal yang akan diujikan dalam ujian kita masing-masing. Dan dengan melakukan selective learning ini, pastinya kita bisa belajar dengan jauh lebih cepat, dan nanti arah belajar kita sangat tertuju ke dalam ujian, yang pada akhirnya nanti kita bisa mendapatkan skor yang tinggi dalam ujian. Cara selanjutnya adalah dengan menerapkan active recall. Aku sudah sering sekali mengatakan hal ini pada video-videoku sebelumnya, dan mungkin kalian semua sudah beberapa kali mendengarnya karena saking pentingnya metode ini. Dan sebenarnya metode ini adalah satu metode yang membedakan aku dengan mungkin banyak siswa, banyak pelajar di Indonesia yang tidak mengetahui tentang hal ini, dan pada akhirnya aku bisa menjadi versi diriku yang lebih baik dalam hal akademis. Dan sebenarnya dengan menerapkan metode active recall ini, aku bisa memahami materi-materi yang diajarkan di sekolah, dan pada akhirnya hal tersebut masuk ke dalam long term memoriku atau memori jangka panjang, yang pada akhirnya sekarang ini pada saat memang benar-benar diperlukan dan nanti akan dikembangkan dalam studiku, aku bisa sangat relate dan bisa memahami dan mengaplikasikannya pada duniaku sendiri, pada dunia yang sekarang aku geluti, mechanical engineering. Sebenarnya cara untuk melakukan active recall ini sangatlah sederhana. Caranya adalah dengan mengingat-ingat apa yang tadi diajarkan di sekolah dengan memberikan sedikit jangka waktu. Jadi katakanlah hari ini diajarkan materi fisika tentang fisika kuantum misalnya. Nanti saat di rumah, usahakan disediakan waktu setidaknya 10 menit untuk mereview lagi apa yang tadi diajarkan hingga kita paham. Kemudian berikan jangka waktu, katakanlah 3 hari ataupun 4 hari setelah itu, kita review lagi materi yang tadi diajarkan sehingga kita semakin paham, dan pada akhirnya nanti materi tersebut secara perlahan bisa masuk ke dalam long term memory kita. Sudah ada banyak studi dan riset tentang hal ini. Loh, kok hujan? Jadi tadi pas rekaman di taman tiba-tiba gerimis dan kameraku kena air gitu. Jadi aku takut misalkan kameraku basah dan nanti bakal korslet dan rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Jadi aku pindah di sini untuk menghindari adanya jatuhnya air hujan dari atas. Kemudian cara selanjutnya untuk bisa mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai 100 dalam ujian adalah dengan melakukan practice question.
Ya, practice question, latihan soal. Di caseku sendiri, aku sering sekali mengalami hal ini. Di mana pada saat sekolah, aku sudah merasa sangat paham dengan materi yang diajarkan di sekolah. Aku garis bawahi, merasa sangat paham dengan materi yang diajarkan di sekolah. Tapi pada akhirnya pada saat hari H ujian, aku tidak bisa mengerjakan soal-soal yang tadi diajarkan di sekolah. Dan pada akhirnya, aku sering sekali tidak lolos kriteria kelulusan minimal atau KKM yang ada di sekolah hingga aku harus melakukan ujian remedi. Jadi, merasa paham dengan materi yang diajarkan di sekolah itu gak cukup. Ada hal lain yang harus kita tambahkan. Jadi, misalkan kita sudah terbiasa untuk melakukan latihan soal, kemungkinan besar nanti pada saat ujian kita mendapatkan soal yang sama atau mungkin soal yang lebih susah daripada soal sebelumnya. Kita sudah sangat siap dengan semua kemungkinan yang ada dalam ujian. Hingga kita bisa mengerjakan ujian dengan sangat lancar dan sangat tenang. Dan practice question ini sebenarnya applicable banget untuk semua field yang ada di dunia ini. Dan pada field lain, katakanlah pada bahasa Inggris, aku punya banyak sekali teman yang pada real life bahasa Inggrisnya terlihat tidak bagus dan masih terbata-bata dan tidak terlalu bisa speaking dalam bahasa Inggris. Akan tetapi pada saat diujikan ujian bahasa Inggris yang sebenarnya, katakanlah TOEFL atau TOEIC, ternyata skornya sangat tinggi. Jadi kenapa bisa? Inggrisnya aja kelihatan dari luar nggak terlalu jago gitu. Ternyata setelah aku selidiki secara lebih lanjut, aku melakukan riset, ternyata dia sudah sering sekali melakukan latihan ujian bahasa Inggris, katakanlah TOEIC ataupun TOEFL, sehingga pada saat diujikan secara benar-benar, dia sudah siap dan pada akhirnya dia mendapatkan skor yang cukup tinggi dan bahkan lebih tinggi dari diriku. Like, how can all of this happen? Jadi begitulah tips dariku untuk bisa mendapatkan nilai 100 pada ujian kita. Semoga tips ini bermanfaat dan aku di sini mau mengingatkan kembali. Jika saja kalian sudah paham dan mengikuti video ini dari awal sampai di sini, akan tetapi kalian hanya menontonnya saja dan kemudian tidak mengaplikasikannya ke dalam sistem belajar kalian, mungkin hal tersebut tidak akan bermanfaat bagi diri kalian. Akan tetapi, kalau kalian coba menulis poin-poin tadi dan kemudian mengaplikasikan pada sistem belajar kalian, insya Allah pasti akan ada perbaikan pada diri kalian masing-masing dalam hal akademis. Begitu, semoga bermanfaat. Aku Aroyan Pram dari Jurnal Royan. Sampai jumpa di video selanjutnya.